Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, saya sebagai pribumi di negeri ini sangat miris sekali dan terusik harga diri saya melihat perlakuan yang sangat kontras, perlakuan para habib kepada pribumi dan perlakuan pribumi kepada para habib. Sobat-sobat, nanti akan saya tayangkan beberapa cuplikan video yang menunjukkan betapa kontrasnya perlakuan antara keduanya. Pribumi memperlakukan para habib dan habib memperlakukan pribumi. Sobat-sobat, yang satu begitu memuliakan, begitu meninggikan, bahkan dengan merendahkan dirinya sendiri. Yang satunya merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi, dan merendahkan yang satunya. Sobat-sobat, padahal jelas di Al-Quran surat Al-Hujurat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sobat-sobat, Rasulullah juga bersabda, tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab, tidak ada kemuliaan berdasarkan warna kulit. Rasulullah juga berkata, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Di sini jelas Nabi Muhammad sendiri bersabda bahwa dengan sabda beliau membuktikan semua manusia sama di hadapan Allah. Dan kemuliaan manusia dikarenakan ketakwaannya, bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena kebangsaan, atau karena warna kulit. Tapi kenapa fakta di video berikut ini terjadi? Dan yang membuat saya sangat sedih, ini terjadi di bangsa saya sendiri, terjadi kepada pribumi. Sobat-sobat, ini beberapa cuplikan video. Kalau saya sangat miris sekali, terusik harga diri saya sebagai pribumi, sobat-sobat.
Ini adalah bukti bahwa tesis Kiai Imaduddin Utsman itu sangat penting sekali. Kenapa? Ini buktinya ini. Ada salah satu oknum Habib Ba'alawi Yaman yang dipayungi dengan terhormat oleh kaum pribumi asli Nusantara. Bagaimana dalam keadaan hujan ini, teman-teman kita lihat ya. Sesama pribumi itu hujan-hujanan, tapi Habib Ba'alawi yang mulia ini dipayungi oleh pribumi Nusantara. Nah, ini menjadi salah satu pertanda bahwa tesis Kiai Imaduddin Utsman itu sangat penting sekali. Nah, pertanyaannya kenapa mereka mau seperti itu melayani Ba'alawi? Ya karena mereka meyakini bahwa Habib Ba'alawi Yaman itu dzurriyyah Nabi, walaupun secara ilmiah tidak terbukti menurut tesis Kiai Imaduddin Utsman. Ya. Ya itulah beberapa cuplikan video hanya bermodalkan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, sobat-sobat. Ya, kemudian menuntut dimuliakan dengan ya sekaligus merendahkan pribumi. Ya, padahal sobat-sobat, pengakuan mereka sudah terbongkar. Mereka ini bukan keturunan Nabi. Nasab mereka tidak tersambung kepada Nabi. Ini sudah dibuktikan oleh tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ya, berdasarkan penelitian beliau ya mengenai kitab-kitab nasab dan sejarah, ya tidak terkonfirmasi bahwa klan Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Tidak cukup melalui tesis, melalui tes DNA juga, ya mereka juga tidak terkonfirmasi gennya adalah gen yang sama yang dimiliki oleh Rasulullah dan keturunannya. Malah gen mereka mengarah kepada keturunan Yahudi, sobat-sobat. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Tetapi meskipun ini sudah
terbukti, sudah ada buktinya berdasarkan tesis, berdasarkan tes DNA bahwa klan Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Masih ada saja yang membelanya. Masih ada saja yang menghamba kepada mereka. Bahkan ini sungguh sangat miris sekali. Sampai mencium kaki oknum Habib tersebut. Sobat-sobat. Afala yatafakkarun, afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Ya, ini kalimat sindiran ya kepada kita. Dan sekaligus juga sebenarnya satu peringatan dan perintah bahwa kita harus menggunakan akal dan pikiran. Ya. Saya ini sobat-sobat dari dulu memang tidak percaya klan Ba'alawi itu sebagai keturunan Rasulullah. Ya, seperti misalnya Rizik Syihab, Bahar bin Smith. Saya tidak percaya dari dulu. Meskipun belum ada tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan tes DNA, saya sudah tidak percaya. Ya. Nah, karena apa? Ya karena ya ketika ya Habib Rizik menghilang dan ternyata menghilang dan ternyata ada di Arab Saudi. Di sana dia tidak diakui, tidak dimuliakan sebagai keturunan Nabi. Ya. Bahkan secara resmi ya ada bantahan tertulis bahwa Habib Rizik Syihab bukan keturunan Nabi yang ke-38. Saya juga pernah ya berdebat dengan dengan kawan sobat-sobat yang kebetulan ketika itu kami satu grup di grup Facebook Oku Selatan, sobat-sobat. Kami berdebat tentang Habib Rizik ini. Ya, saya katakan saya tidak percaya dengan Habib Rizik sebagai keturunan Nabi. Karena ketika dia di Arab Saudi tidak diakui. Tapi kawan tersebut membantah. Nah, mereka diakui di Yaman katanya. Nah, saya sebenarnya agak geli juga dengan jawabannya. Ya kenapa? Nabi itu kan ya dilahirkan di Mekah, Arab Saudi. Ya. Nah, kalau memang Habib Rizik keturunannya, kenapa ketika di Arab Saudi tidak diakui? Malah diakui di Yaman. Ini kan analoginya sama. Misalnya Anda orang Jawa. Tetapi ketika Anda ke Jawa, Anda tidak diakui sebagai orang Jawa. Yang mengakui Anda misalnya orang Palembang. Kan aneh. Ya. Ya, akhirnya karena perdebatan itu saya dikeluarkan, sobat-sobat, dari grup Facebook Oku Selatan tersebut. Ini kan menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpikir dan bersikap. Nah, ya, jadi marilah kita selalu gunakan akal pikiran kita. Ya.
termasuk ya bagaimana ya meyakini Habib ini, ya bagaimana sikap kita terhadap Habib ini, ya ya kan jelas, ya bukti sudah jelas. Klan Ba'alawi ini yang selama ini mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku keturunan nabi, ternyata bukan keturunan nabi. Dengan bukti yang terukur. Mereka kan selalu meninggi-ninggikan klan mereka. Bahkan mereka katakan, ya Tarim di Yaman yang asal mereka, ya dikatakan katanya berdoa di kamar mandi saja dikabulkan. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim, ingin berada di kota Tarim. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Yang kalian sebut-sebut Tarim kota wali, kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab. Ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Di sana lah kembalilah jadi penggembala kambing. Jadi. Ya kalau memang ya kota mereka, negeri mereka, ya lebih mulia. Kenapa mereka tidak kembali ke Yaman? Kenapa mereka tetap ke Indonesia, di Indonesia? Ya karena mereka ya mendapat keuntungan dengan mengaku sebagai keturunan Nabi. Dimuliakan. Bahkan mendapat keuntungan ekonomi. Bisnis dengan mengatasnamakan cucu Nabi memang sangat menggiurkan. Apalagi dibumbui dengan mulut kasar dan lipstik merah di bibirnya, membuat barang murahan bisa terjual dengan harga puluhan juta. Dan lihatlah ketika Habib Bahar menjual barang murahannya itu. Sebelum jualan dilakukan, ia teriak-teriak menghina pejabat lalu menangis. Dan lihatlah setelah ia keluarkan triknya itu. Beliau tadi melelang surban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Meskipun harga yang dibanderol tak masuk nalar, namun ada orang yang rela mengeluarkan uang puluhan jutanya untuk membelinya. Seolah-olah dengan sorban yang dibelinya itu bisa mengatasi segala macam permasalahan hidupnya, bahkan bisa masuk surga. Sungguh trik jualan yang menakjubkan. Tapi sayang, tak ada lelang lipstik bekas di sana. Dan yang dan mereka berani mengaburkan sejarah. Katanya ya para Habib berjuang untuk Indonesia. Tetapi kenyataannya ternyata tidak, sobat-sobat. Nah, video berikut ini ya membuktikan klaim-klaim mereka itu bohong, sobat-sobat. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Utsman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya anda ada sejarah tuh ndak bicara, ndak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya ndak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Ya, itulah sobat-sobat.
Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.